Halo teman-teman, di video ini kami akan membahas tentang masalah sosial yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu bullying. Pasti kalian tidak asing lagi dong dengan istilah bullying. Jadi, apa sih bullying itu? Bullying merupakan tindakan yang sengaja menyakiti, merendahkan, bahkan membuat individu tersebut merasa takut. Bullying sendiri bisa terbentuk dari kekerasan fisik, hinaan, hingga bullying di media sosial atau yang kita sebut dengan cyberbullying. Contoh bullying yang sering kita temui seperti memberi komentar negatif atau rumor jahat yang tidak pantas, mendorong atau memukul, bahkan mengancam individu tersebut. Kalian tahu nggak sih apa dampak dari semua ini alias bullying? Jadi, dampak dari bullying ini bisa membuat korban mengalami gangguan secara psikologis maupun secara fisik. Salah satu kasus yang baru-baru ini viral yang terjadi di Korea Selatan yaitu kasus Suli, yaitu seorang aktris Korea Selatan yang mengalami tekanan berat akibat cyberbullying dan sasaran komentar jahat dari para netizen. Tekanan tersebut pada akhirnya memengaruhi Suli hingga menyebabkan tragedi yang membuka mata banyak orang bahwa bullying dapat mengambil nyawa seseorang. 지금 여러분 안녕하세요. Lantas, apa saja pendapat serta saran dari masyarakat maupun mahasiswa terhadap kasus? Ya, jadi saya bersama kakak. Bersama kakak. Ya, Kak, jadi kita mau tanya ini pendapat kakak mengenai media sosial. Nah, jadi kan di era digital sekarang ini kan komunikasi kita sudah mulai berkembang ya. Sudah ada media sosial di internet. Nah, di media sosial itu kan pasti banyak komentar-komentar ya Kak, ada yang positif sama negatif. Nah, menurut kakak apa sih pandangan kakak terhadap komentar-komentar negatif yang ada di media sosial ini? Jadi menurut aku ya kalau komentar negatif itu bisa dilakukan karena bukan hanya bagian yang sebenarnya bisa aja pengguna itu merasa jadi nggak nyaman, terus merasa takut buat jadi itu nggak bisa pakai sosmed itu dengan tenang gitu. Terus juga bisa rusak mentalnya kan karena kepikiran terus itu juga kan maksudnya adalah bullying gitu kan jadi jelek. Oke, jadi menurut kakak ini eh, komentar negatif ini membuat pengguna media sosial tuh nggak bisa menggunakan media sosial dengan nyaman ya kayak. Padahal ini media sosial harusnya diperuntukkan untuk semua orang, tapi gara-gara ada komentar negatif ini kita jadi kayak merasa nggak bebas, nggak seret lah di media sosial ini. Oke, jadi karena ada komentar-komentar negatif ini, menurut kakak apa sih saran terbaik untuk mencegah komentar-komentar negatif ini beredar di media sosial? Jadi kalau aku ya saranku itu edukasi karena kan kita namanya sosial media ini juga semakin canggih dan pastinya harus itu diedukasi juga ke masyarakat yang menggunakan gitu karena apa ya kita itu nggak bisa sembarangan gitu kan karena kita harus tahu juga motivasi orang-orang gitu kita tuh harus sembarangan perhatikan dan lingkungan dan orang tua kan kebanyakan yang pakai sosial media itu kan pasti remaja-remaja gitu kan. Nah jadi mungkin bisa juga dari peran orang tua itu kan bisa memperhatikan anaknya gimana peran kelakuannya di sosial media. Jadi untuk pendapat kakak itu lebih kalau misalnya untuk remaja lebih orang tuanya memperhatikan gitu ya Kak, baik yang apa namanya baik yang mau dihujat ataupun yang ngehujat, jadi memastikan bahwa apa namanya pengguna ini tidak menjatuhkan satu sama lain gitu. Dengan saya Putri Nabila Safitri di mailing 10251035 dari Prodi Sistem Informasi. Kenapa seorang idol itu rentan banget terkena cyberbullying? Nah ini kan konteksnya Suli ya, apalagi latar belakang Suli ini adalah idol. Nah
kita harus tahu juga kalau idol itu berada di bawah sorotan media. Jadi apapun ekspresinya ataupun perbincangannya, kehidupannya, atau dia lagi di mana, itu kadang jadi sorotan publik. Nah, itu menjadi salah satu hal yang bisa menjadi alasan kenapa seseorang itu bisa terkena cyber, terutama idol. Nah, biasa juga ya fansnya tuh kadang kayak fanatik gitu nggak sih? Kadang kayak udah punya ekspektasi tinggi nih kepada idol, terus itu apa ya? Kadang tuh di fans itu kadang ada apa ya? Di fandomnya itu bakal nguat kayak saling menjatuhkan reputasi satu sama lain. Misalnya nih, hal-hal kecil tuh bakal dibesar-besarin, padahal tuh kayak hal-hal kecil aja gitu loh. Nah gitu. Oke, selanjutnya sarannya nih. Menurut Putri nih, sebagai pengguna media sosial, kita harus memberikan saran apa supaya kita juga tidak terikat pada cyberbullying. Nah, pastinya nih ya, kalau dalam media sosial itu kita pasti yang pertama harus bijak dalam media sosial. Karena kalau kita nggak bijak, ya kita bakal menyalahgunakan tempat itu, padahal itu bisa menjadi ruang buat kita melakukan hal-hal positif. Jangan berfokus pada kekurangan yang kita lihat, tapi fokus juga apa yang mereka tampilkan. Jadi kalau misalkan nih kita fans sama idol, sama K-pop, itu tuh fokus sama karyanya mereka, bukan kehidupan pribadi mereka. Jadi bedakan antara karya yang mereka ingin tampilkan kan, karena kita fokusnya ngefansnya dalam karya yang ingin kita lihat ya, bukan ke kehidupan mereka. Jadi ada batas privasi dalam mengagumi seseorang. Itu jadi bijak bersosial media. Nah, terapkan juga itu 2S, yaitu saring lalu sharing. Jadi jangan sembarangan buat kita melakukan hal-hal yang emang seharusnya kita nggak lakukan. Jadi benar-benar harus bijak. Dan buat yang pengguna atau merasa dihujat, kalau kita yang dihujat atau apapun itu, termasuk idol ya, itu harus berani melaporkan kalau emang kalian benar-benar dihujat. Jadi jangan takut untuk bersuara dan jangan mau kalian tuh diem dalam kesakitan yang kalian rasakan, padahal itu nggak sesuai realita kehidupan kalian. Jadi kalian harus berani Saya bersuara. sedang bersama Kak siapa? Mardia. Oke, jadi di sini saya akan mewawancarai Kak Mardia mengenai tanggapan dan pendapat dia serta saran dia mengenai topik kita pada hari ini. Nah, menurut Kakak sendiri apa sih dampak negatif dari cyberbullying, Kak? Ya, kalau menurut saya dampak negatif dari cyberbullying itu yang pertama ke mental ya. Jadi kalau misalkan orang kena cyberbullying itu pasti depresi, harga dirinya terluka mungkin, dan yang lebih lagi itu mungkin bisa sampai bunuh diri. Tapi itu kalau dampak paling berikutnya ya. Kalau kayak gitu gimana sih cara sederhana untuk mengingatkan orang untuk tidak melakukan komentar negatif di media sosial? Mungkin kalau menurut saya pada saat kita memposting sesuatu, sebelum kita memposting mungkin sambil diingatkan dulu sambil diingatkan gitu, kalau misalkan gini berilah komentar yang bijak gitu. Jadi pada saat memposting sesuatu ya sambil disampaikan juga untuk memberikan komentar-komentar yang bijak yang tidak menyakiti hati. Lebih tepatnya sih sebenarnya itu karakter ya. Jadi walaupun misalkan sudah disampaikan, cuman masih banyak juga orang yang kadang suka tetap menggunakan kata-kata yang kurang baik gitu. Jadi solusinya ini preventif ya, untuk mencegah. Setidaknya kita sudah berusaha untuk mencegah agar tidak terjadinya kegiatan seperti itu. Oke, itulah tadi pendapat dan saran dari Kak Mardia. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara pada sore hari ini. Saya Anafel Makarumpa dengan NIM 08251075 dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Oke, di sini saya bersama dengan Ahnaf ya. Oke, untuk Ahnaf sendiri ini, mengapa orang-orang merasa bebas berkomentar negatif di media sosial? Kira-kira menurut Ahnaf gimana? Jadi menurut saya kenapa orang-orang di media sosial itu karena di media sosial nih profil kita itu tidak jelas. Kadang ada yang anonim dan akunnya ini tidak menyertakan nama kita, dan juga kita tidak bertemu langsung dan bertatapan dengan orang itu. Jadi kita lebih lebih pede lah untuk mengkritik atau mengucapkan sara lah gitu ya, mungkin menjadi haters gitu ya. Itu jadi menurut anak sendiri mungkin karena kita menggunakan akun-akun yang tidak mempunyai identitas yang asli gitu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi kalau menurut Ahnaf sendiri, apa saran Ahnaf terhadap orang-orang yang ingin melakukan bullying di media sosial, khususnya di TikTok dan di YouTube? Untuk orang-orang yang bullying ini
kan sekarang teknologi sudah canggih ya. Mungkin dari akun, walaupun akun ini anonim, tapi emailnya ini ada di akun itu, jadi bisa dilacak emailnya itu di mana. Kayak gitu aja sih. Dari teknologi juga kita sudah bisa membantu mencari pembuli gitu. Mungkin dari kita yang sendiri untuk mencari pembulinya itu masih kurang bisa masih malas lah mencari. Kadang diabaikan aja sih kayak gitu. Oke, itu menurut Ahnaf ya. Jadi mungkin itu saja dari saya dan juga Ahnaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.